Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini akan membahas tentang pendampingan pencatatan aset bersama milik desa. Di video ini, kalian akan bersama saya, Asri Nurul, mahasiswa pendidikan akuntansi, Universitas 11 Maret. Apa aja sih aset bersama milik desa? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, bahwa aset bersama di sini maksudnya adalah aset yang dibeli dengan menggunakan dana kas dan akan menjadi inventaris suatu lembaga. Nah, aset bersama ini biasanya berupa meja kursi, sound system, dan bola pecah seperti piring, gelas, dan perkakas rumah tangga yang lain. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembukuan. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Tapi di video ini kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang pencatatan keuangannya ya. Melainkan kita akan membahas tentang pencatatan keluar masuknya aset dari kegiatan pembelian, peminjaman, pengembalian, dan pengecekan rutin. Pencatatan ini sendiri akan dilakukan secara sederhana, singkat, dan mudah dimengerti. Kenapa sih harus ada pembukuan atau pencatatan? Singkatnya, ada 3 tujuan ya. Yang pertama adalah agar terlihat jelas berapa dana kas lembaga yang dikeluarkan untuk membeli aset inventaris. Yang kedua, agar terlihat jelas ya keluar masuknya aset inventaris itu bagaimana. Dan yang terakhir, agar mudah diketahui ada berapa jumlah aset inventaris yang dimiliki oleh suatu lembaga. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, tabel. Iya, pembukuan atau pencatatan ini memanfaatkan tabel dengan format yang sangat sederhana. Seperti apa sih bentuk tabelnya? Yap, sesederhana ini bentuknya. Pada bagian kiri atas terdapat tulisan nama barang. Pada kanan atas terdapat tulisan harga beli dan kemudian disajikan tabel yang sangat sederhana. Pada bagian nama barang, fungsinya untuk menuliskan nama aset yang akan dicatat. Contohnya, kursi. Sedangkan pada bagian harga beli, fungsinya adalah untuk menuliskan harga beli dari aset per unit. Contohnya 50.000. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas tabelnya ya. Paling kiri adalah kolom nomor, yang nantinya akan diisi dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini untuk memperlihatkan urutan isi tabelnya ya. Kemudian, kolom kedua dari kiri adalah kolom tanggal, yang digunakan untuk menuliskan tanggal kejadian atau kegiatan. Contohnya 1 Juli 2021. Kolom ketiga dari kiri adalah kolom unit masuk. Kolom ini bertujuan untuk menuliskan berapa jumlah aset yang dibeli atau dikembalikan, contohnya 100 unit. Kolom keempat dari kiri adalah kolom unit keluar, yang ditujukan untuk menuliskan berapa jumlah aset yang dipinjam atau rusak, contohnya 70 unit. Kemudian, ada kolom total unit yang digunakan untuk menuliskan berapa jumlah aset yang masih ada di gudang, contohnya 30 unit. Kolom berikutnya adalah kolom keterangan yang digunakan untuk menuliskan nama orang yang membeli atau meminjam aset dan keterangan lain, misalnya aset rusak dan aset hilang. Keterangan ini contohnya adalah Bapak Ali. Kolom terakhir yang paling kanan, yaitu kolom paraf, yang fungsinya untuk mengetahui siapa sih orang yang mencatat kejadian atau kegiatan tersebut. Isian pada kolom ini adalah tanda tangan dan nama terang.
Nah, udah sampai di pembahasan yang terakhir nih. Pembahasan terakhir adalah tentang contoh pencatatan. Saya akan memberikan beberapa kasus dan bagaimana cara mengisikannya di tabel. Yuk diperhatikan. Kasus yang pertama adalah pada tanggal 6 Juli 2021, Pak Ali selaku bendahara RT 5 RW 3 membeli kursi plastik untuk inventaris RT sebanyak 150 kursi dengan harga 50.000 per kursi. Lalu, bagaimana cara mengisinya di tabel? Nah, yang pertama kita isikan angka 1 pada kolom nomor. Itu menunjukkan bahwa kejadian ini adalah untuk urutan yang pertama. Kemudian tanggal diisikan tanggal 6 bulan Juli tahun 2021. Kemudian unit masuk kita isikan 150 unit ya, karena pada kejadian ini adalah pembelian 150 unit kursi. Kemudian untuk di total unit kita isikan 150. Untuk keterangan kita isikan Pak Ali, karena Pak Ali adalah orang yang mencatat kegiatan ini. Kemudian ada tanda tangan dan nama terang Pak Ali. Kasus yang kedua yaitu pada tanggal 20 Juli 2021, seorang warga RT 5 RW 3 yang bernama Pak Bara meminjam kursi milik RT untuk hajatan sebanyak 100 kursi melalui Pak Ali. Untuk mengisi tabelnya adalah kita isikan nomor 2 untuk kolom nomor, kemudian tanggalnya diisi tanggal 20 Juli tahun 2021. Kemudian unit masuknya kita kosongin ya. Untuk unit keluar kita isikan 100 unit karena pada kejadian ini adalah peminjaman 100 unit kursi. Untuk total unit diisikan 50 unit karena di gudang hanya tersisa 50 unit. Kemudian untuk keterangan kita isikan nama Pak Bara karena Pak Bara adalah orang yang meminjam kursi. Untuk paraf dan tanda tangan tetap diisikan oleh Pak Ali. Kita lanjut dengan kasus yang ketiga ya. Kasus yang ketiga, pada tanggal 23 Juli 2021, Pak Bara mengembalikan kursi milik RT yang ia pinjam melalui Pak Ali untuk hajatan sebanyak 100 kursi dalam kondisi yang baik, seperti saat pertama kali ia pinjam. Untuk mengisi tabelnya, kita isikan angka 3 untuk kolom nomor, kemudian tanggalnya diisikan tanggal 23 Juli 2021. Unit masuk kita tuliskan 100 unit karena ini adalah kejadian pengembalian kursi. Untuk unit keluar kita kosongkan, kemudian total unit diisikan 150 unit, sedangkan keterangan diisikan nama Pak Bara dan paraf Pak Ali. Yang selanjutnya adalah kasus keempat. Pada tanggal 16 Agustus 2021, Pak Ali mengecek kursi inventaris RT dan ternyata ditemukan ada 3 kursi yang rusak. Pada tabel kita isikan angka 4 untuk kolom nomor, kemudian tanggalnya diisikan tanggal 16 Agustus 2021. Unit masuk kita kosongkan, unit keluar kita isi angka 3 karena di sini adalah kejadian 3 kursi rusak. Kemudian total unit menjadi 147 unit, keterangan adalah kursi rusak. Parafnya diisikan oleh Pak Ali. Nah, contoh kasus yang terakhir adalah pada tanggal 26 Agustus 2021, berdasarkan rapat warga, diputuskan untuk membeli kursi plastik lagi sebanyak 10 kursi, dan Pak Ali membeli kursi dengan harga yang sama seperti sebelumnya, yaitu 50.000 per kursi. Untuk kolom nomor kita isikan angka 5, kemudian tanggalnya kita isikan tanggal 26 Agustus 2021. Unit masuk kita isi 10, unit keluar kita kosongkan, total unit adalah 157, kemudian untuk keterangannya adalah Pak Ali, sedangkan parafnya diisikan Pak Ali. Wah, ternyata pembahasan kita sudah selesai nih. Semoga penjelasan pada video ini membantumu ya. Ada sedikit quotes nih buat kamu, tapi dalam bahasa Jawa. Ojo dadi wong sing rumangsa bisa lan rumangsa pinter, nanging dadiya wong sing bisa lan pinter rumangsa. Artinya, jangan jadi orang yang merasa bisa dan merasa pintar,
tapi jadilah orang yang bisa dan pintar merasa. Terima kasih udah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan komen kalau kamu merasa video ini dapat membantumu dan menambah pengetahuanmu. Jangan lupa subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten kami yang lain. Sampai jumpa.